Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Satri Ardani, NIM 2224254. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas dari perusahaan McDonald. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi dari perusahaan McDonald. McDonald adalah jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia, melayani lebih dari 69 juta pelanggan setiap hari di lebih dari 100 negara dan di lebih dari 40.000 gerai di tahun 2021. McDonald terkenal dengan hamburger, burger keju, dan kentang gorengnya. Meskipun menu mereka juga mencakup makanan lain seperti ayam, ikan, buah, dan salad. Produk berlisensi teralis mereka adalah kentang goreng, diikuti oleh Big Mac. Pendapatan McDonald Corporation berasal dari sewa, royalti, dan biaya yang dibayarkan oleh pewaralaba, serta penjualan di restoran yang dioperasikan perusahaan. McDonald adalah perusahaan swasta terbesar kedua di dunia, dengan 1,7 juta karyawan. Di belakang Walmart dengan 2,3 juta karyawan, yang sebagian besar pekerja di waralaba restoran tersebut. Di tahun 2022, McDonald memiliki penilaian merek global tertinggi ke-6. Selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari McDonald. Yang pertama, customer segment. Customer segment dari perusahaan McDonald dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pelajar, yaitu mencari pilihan makanan yang cepat dan nyaman. Yang kedua, pelanggan keluarga. Diperlukan menu yang cocok untuk berbagai kelompok usia dan lingkungan makan yang ramah keluarga. Kemudian yang ketiga, konsumen muda. Makanan dan pengalaman makan yang sedang tren, menarik minat remaja dan dewasa. Kemudian selanjutnya, value proposition. Yang pertama, menyediakan makanan cepat dan nyaman serta pengalaman makan yang konsisten. Yang kedua, beragam pilihan menu, termasuk burger, kentang goreng, salad, makanan sarapan, dan minuman. Dan yang ketiga, lingkungan makan yang nyaman dan pelayanan yang ramah. Yang ketiga, channels. Jaringan restoran global menawarkan layanan pengiriman melalui distribusi milik sendiri dan platform pihak ketiga atau waralaba. Kemudian yang keempat, customer relationship, yaitu menyediakan layanan pemesanan yang nyaman melalui pemesanan mandiri atau langsung, dine-in atau take-away, dan melalui aplikasi. Yang kelima, revenue stream. Revenue stream sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, penjualan makanan dan minuman. Pendapatan dari penjualan makanan dan minuman di restoran dan untuk dibawa pulang. Yang kedua, pendapatan waralaba atau franchise, yaitu biaya waralaba dan biaya penggunaan waralaba yang dikumpulkan berdasarkan volume penjualan. Dan yang ketiga, pendapatan iklan dan promosi, yaitu berkolaborasi dengan mitra merek untuk promosi bersama dan kampanye iklan. Kemudian yang keenam, key resorts. Key resort dari perusahaan McDonald yaitu keunggulan merek dan luasnya jaringan restoran yang dioperasikan langsung maupun melalui waralaba atau franchise. Yang ketujuh, key activities, yaitu terus meluncurkan produk baru dan meningkatkan menu yang ada. Kemudian yang ke-8, key partner, dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemasok makanan, berkolaborasi dengan pemasok global dan lokal untuk memastikan bahan baku makanan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, waralaba atau franchise, yaitu memperluas cakupan pasar dan pengaruh merek melalui model waralaba atau franchise. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan platform pengiriman untuk menyediakan layanan pemesanan pengiriman makanan online. Dan yang terakhir, cost structure, dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya makanan dan bahan baku, yaitu biaya pembelian bahan makanan dan bahan pengemasan berkualitas tinggi. Yang kedua, biaya pemasaran dan periklanan, biaya untuk promosi merek, iklan, dan aktivitas promosi. Dan yang ketiga, biaya operasional dan pemeliharaan, yaitu sewa restoran, pemeliharaan peralatan, dan biaya operasional harian. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis dari bisnis model kanvas McDonald. Yang pertama, value proposition McDonald. Value proposition McDonald mendukung kebutuhan dari customer segment dengan beberapa cara yang sangat terfokus pada pengalaman pelanggan dan kualitas layanan yang mencakup kecepatan, kenyamanan,
variasi, kualitas, dan aksesibilitas. Melalui hal tersebut, McDonald's mampu memenuhi kebutuhan customer segment. McDonald's menjadi pilihan populer untuk makanan cepat saji yang dapat diandalkan dan terjangkau. Yang kedua, channels dan customer relationship yang sangat sesuai dengan model bisnis dan dengan saluran distribusi yang mencakup fisik dan digital, serta hubungan pelanggan yang ramah, interaktif, dan berorientasi pada kepuasan. McDonald's mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan efektif. Strategi ini membantu mempertahankan loyalitas dan daya tarik McDonald's sebagai merek yang dapat diandalkan untuk pengalaman makanan cepat saji yang konsisten dan menyenangkan. Dan yang terakhir, key activities dan key research dari McDonald's. Key activities dan key research McDonald's berperan krusial dalam mewujudkan proposisi nilai yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Dengan menjalankan key activities dan key research secara efektif, McDonald's mampu menawarkan proposisi nilai berupa makanan cepat saji, berkualitas dengan harga terjangkau, layanan cepat, dan pengalaman pelanggan yang konsisten. Kemudian yang terakhir, justifikasi dari business model canvas McDonald's. Yang pertama, customer segment. Justifikasi untuk hubungan ini adalah McDonald's memiliki jangkauan global dengan menu dan layanan yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan lokal, menjadikannya pilihan ideal untuk segmen yang mencari makanan cepat, konsisten, dan terjangkau. Yang kedua, value proposition. Justifikasi untuk hubungan ini adalah banyaknya pelanggan yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan, serta mengharapkan makanan yang berkualitas dan cita rasa konsisten di semua lokasi. Yang ketiga, channels. Justifikasi dari hubungan ini adalah untuk menjangkau berbagai preferensi pelanggan, memulai dari mereka yang ingin makan di tempat, memesan makanan dalam perjalanan, hingga mereka yang memilih kenyamanan memesan secara online di rumah. Customer relationship, yaitu justifikasi untuk hubungan ini adalah pentingnya mempertahankan dan menarik pelanggan melalui pengalaman positif, kenyamanan, dan interaksi yang menarik, termasuk promosi dan feedback pelanggan. Yang kelima, revenue stream. Justifikasi untuk ini adalah model bisnis cepat saji yang didorong oleh volume penjualan tinggi dan daya tarik global. Kemudian yang keenam, key research. Justifikasi untuk ini adalah bahwa sumber daya ini memungkinkan McDonald's mempertahankan standar operasional yang tinggi, memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten, dan mempermudah ekspansi di berbagai pasar. Yang ketujuh, key activities. Justifikasi untuk aktivitas ini adalah untuk menjaga efisiensi operasional, memastikan kualitas makanan, memperluas pasar, dan meningkatkan daya tarik brand di mata pelanggan. Yang kedelapan, key partnership. Justifikasi untuk keputusan ini adalah bahwa kemitraan ini memungkinkan operasional yang efisien, memastikan ketersediaan bahan berkualitas tinggi, dan memperluas jangkauan layanan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, cost structure. Justifikasi untuk struktur biaya ini adalah untuk mendukung proposisi nilai, operasional yang konsisten, dan pengelolaan franchise yang menguntungkan.